bertiga, ada Parsha dan Brilliant, kita melakukan studi literatur untuk tujuannya untuk memperdalam pengetahuan dari kasus ini. Jadi, krisis hipotek subprime pada tahun 2008 berdampak besar pada dunia keuangan, termasuk IndyMac Bank. IndyMac Bank menawarkan jenis pinjaman yang disebut dengan LA loan yang berisiko lebih tinggi daripada pinjaman prime, namun lebih aman daripada subprime. LA loan biasanya diberikan kepada peminjam dengan catatan kredit baik. Meskipun demikian, sebagian besar peminjam LA tidak memberikan dokumentasi lengkap tentang aset dan pendapatan mereka. Pinjaman ini populer selama booming pasar perumahan pada tahun 2007. Secara keseluruhan, pinjaman LA memiliki kinerja yang lebih baik daripada pinjaman subprime. Setelah memeriksa 5 tahun data 2002 hingga 2006, First American Loan Performance menemukan bahwa tingkat kerugian untuk pada tahun 1, 2, 3 pada tahun yang mana anjing? pada tahun 2002 sampai 2005. Setelah memeriksa 5 tahun data dari 2002 hingga 2006, First American Loan Performance menemukan bahwa tingkat kerugian untuk pinjaman subprime lebih dari 10 kali lipat daripada pinjaman LA. Pinjaman LA IndyMac bahkan tampil lebih baik dari rata-rata industri. Namun saat krisis subprime berlanjut, masalah dalam pinjaman subprime mulai mempengaruhi pinjaman LA termasuk kinerja IndyMac Bank. Pada Maret 2007, IndyMac mendapat peringatan pertama oleh Jim Cramer, seorang analis keuangan, dan menyebutnya sebagai saham nomor 1 yang banyak dijual pendek dan mengkhawatirkan masalah likuiditas. Kemudian pada Juni 2007, TheStreet.com mengindikasikan masalah dalam pinjaman LA dengan IndyMac dianggap berisiko dan para analis pesimis mengkhawatirkan eksposur IndyMac terhadap pasar LA. Namun, ada juga pandangan positif yang mengklaim bahwa IndyMac telah belajar dari krisis sebelumnya pada tahun 1998 dan bisa bertahan. Pada akhir Juni 2007, analis dari Keefe, Bruyette & Woods menyatakan bahwa IndyMac di bawah performa dengan mengurangi perkiraan pendapatan per saham. Karena penurunan keuntungan pada penjualan pinjaman, secara umum suasana di kalangan analis menjadi pesimis terhadap IndyMac pada pertengahan tahun 2007 meskipun masih ada pandangan positif. Tindakan IndyMac Bank dalam menghadapi tanda-tanda peringatan kegagalan kreditnya itu nggak efektif ya. Mereka melakukan langkah-langkah seperti memangkas biaya dan ekspansi bisnis sepanjang tahun 2007 dengan melakukan pemotongan pegawai sebanyak lebih dari 400 orang pada Juli 2007. Jadi sekitar 4% dari total tenaga kerja mereka karena volume pinjaman menurun sebanyak 12% pada kuartal kedua tahun itu. Jadi mereka berupaya menghemat lebih dari 30 juta US dollar setiap tahun dan berencana untuk memangkas lebih banyak pegawai di waktu yang akan datang. Selain itu, IndyMac berusaha menjadi penyedia hipotek dengan biaya rendah dengan merancang ulang proses bisnis mereka. Jadi selama kuartal ketiga tahun 2007, IndyMac mempekerjakan 600 profesional hipotek yang dikeluarkan oleh langkah-langkah pemotongan biaya American Home Mortgage. Jadi sebagian besar karyawan baru terlibat dalam operasi pinjaman retail yang diperkirakan akan menghasilkan produksi triwulanan sebesar sekitar 1 miliar US dollar untuk IndyMac. Jadi IndyMac juga mengakuisisi divisi pinjaman retail New York Mortgage Company pada kuartal kedua tahun 2007. Selain itu, perusahaan tersebut juga membuat perjanjian untuk mengakuisisi sebagian Barrington Capital di Newport Beach, California pada bulan Agustus 2007. Jadi secara keseluruhan, putaran ekspansi ini diperkirakan akan meningkatkan total produksi pinjaman sekitar 1,5 US dollar. Ekspansi ini merupakan bagian dari model bisnis baru dengan fokus pada bisnis retail dengan margin yang lebih tinggi dan mengorbankan saluran LA dengan margin yang rendah. Ekspansi ini tidak berjalan sesuai rencana. Jadi pada Agustus 2007, S&P menempatkan sekuritas LA dalam status peringatan dengan implikasi negatif. Penurunan peringkat ini menjadi lebih signifikan karena 17 dari 207 obligasi yang didegradasi diterbitkan oleh IndyMac. Pendapatan IndyMac Bank untuk kuartal ketiga tahun 2007 menunjukkan lebih dari 16 miliar US dollar pinjaman yang dihasilkan oleh segmen perbankan hipotek.
yakni IndyMac menjual pinjaman senilai 13,8 miliar US dollar pada kuartal tersebut dengan kerugian bersih 157 juta USD. Angka tersebut tidak membaik pada kuartal keempat tahun 2007 setelah akuisisi baru diintegrasikan ke dalam perusahaan. IndyMac menghasilkan lebih sedikit pinjaman, itu hanya senilai 11,7 miliar USD dan menjual pinjaman senilai 16,5 miliar USD dengan kerugian 121 juta USD. Angka kuartal pertama tahun 2008 bahkan lebih mengecewakan dengan produksi di bawah 9,4 miliar USD, hanya terjual lebih dari 10,1 miliar USD dan kerugian mencapai 184 juta USD. Akuisisi bisnis baru tidak mampu menahan penurunan IndyMac. Mereka juga berusaha memberikan pinjaman untuk memfasilitasi penjualan ke entitas yang dibiayai pemerintah atau GSE dengan tujuan menjual 60% dari seluruh pinjaman yang berasal. Setiap pinjaman yang tidak terjual akan disimpan dalam portofolio investasi IndyMac. Namun meskipun upaya ini diambil, mereka masih harus melakukan pemotongan pegawai lebih banyak dari yang diantisipasi. Pada akhir kuartal ketiga tahun 2007, mereka telah mengurangi lebih dari 1.500 pegawai, sekitar 15% dari tenaga kerja sebelum pemotongan. Meskipun mereka juga merekrut lebih banyak pekerja dalam periode tersebut, keberhasilan ekspansi tidak sesuai harapan. Jadi IndyMac mendapat tren penurunan peringkat dimulai pada Juni 2007 oleh Fitch Ratings dan berkelanjutan oleh S&P hingga Moody's. Penurunan peringkat dan keterlambatan pembayaran yang terus meningkat ini berdampak pada hasil keuangan pada IndyMac. Meskipun kinerja pinjaman IndyMac masih lebih baik daripada subprime, mereka tampil lebih buruk daripada pinjaman prime. Dan dampaknya dari subprime mengancam IndyMac dengan portofolio produk AAA yang banyak. Pada awal tahun 2008, Moody's menarik peringkatnya sesuai dengan permintaan perusahaan. Namun IndyMac telah menciptakan persepsi risiko kredit yang buruk, dan tren penurunan peringkat ini telah memengaruhi hasil keuangan perusahaan. Akibat dari semua itu, meningkatnya jumlah pinjaman bermasalah dan penurunan pembentukan hipotek, IndyMac mengalami kerugian sebesar 615 juta USD pada tahun 2007 dan kerugian pada 184 juta USD dalam 3 bulan pertama tahun 2008. Gabungan kerugian tersebut hampir 800 juta selama 15 bulan, berarti mereka telah kehilangan semua keuntungan sebesar 636 juta USD yang mereka peroleh pada tahun 2005 sampai 2006 di puncak gejolak hipotek ini. Kolaps IndyMac telah diprediksi oleh analis Gerald Casby menggunakan rasio Texas yang mengukur masalah kredit sebagai persentase dari modal yang tersedia. Rasio ini dihitung dengan membagi pinjaman yang bermasalah, termasuk yang telat pembayaran selama 90 hari, dengan ekuitas modal yang ditambah nyata uang yang disisihkan untuk kerugian pinjaman masa depan. Bank dengan rasio di atas 100% cenderung gagal. Pada Mei tahun 2008, rasio Texas IndyMac adalah 140%. Cara terbaik untuk mengurangi rasio Texas yang tinggi adalah dengan menarik lebih banyak simpanan melalui penawaran tingkat bunga sertifikat deposito dan yang kompetitif. Pada Mei tahun 2008, IndyMac menawarkan tingkat bunga sertifikat deposito yang sangat menarik. IndyMac sendiri membantah angka-angka Cassidy dan mengklaim memiliki rasio Texas yang lebih rendah. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, Senator Charles Schumer, seorang politikus, mempertanyakan kekuatan dan kapitalisasi bank tersebut. Pada Juni tahun 2008, Senator Charles Schumer mengirim surat kepada berbagai lembaga pengatur perbankan dan perumahan yang menyatakan kekhawatirannya tentang kondisi finansial IndyMac Bank. Schumer mencemaskan penurunan harga saham IndyMac sebesar 95%, penurunan produksi pinjaman, dan tingkat tunggakan yang sangat tinggi dalam portofolio kredit bank tersebut. Dia juga menyoroti ketergantungan IndyMac pada deposito melalui perantara broker deposit. Schumer mengajukan pertanyaan kepada FDIC dan OTS terkait pengawasan dan tindakan yang mereka ambil terhadap IndyMac. IndyMac sendiri menanggapi dengan menyatakan bahwa regulator federal telah menyadari kondisinya yang sedang berupaya untuk memperbaiki situasi tersebut.
Mereka membantah mengklaim bahwa mereka menggunakan deposito melalui perantara untuk pertumbuhan yang tidak bertanggung jawab dan mengatakan bahwa deposito tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan margin yang lebih tinggi. Meskipun begitu, mereka menggunakan rencana untuk mengurangi ketergantungan pada deposito melalui perantara di masa depan. Namun, upaya untuk meredakan kekhawatiran tersebut gagal, dan bank itu mengalami runtuhnya setelah deposito besar-besaran ditarik oleh nasabah. Inmax kemudian dipindahkan ke bawah pengawasan FDIC dan dinyatakan bangkrut total. Untuk jenis kredit yang difasilitasi oleh IndyMac Bank sendiri adalah kredit perumahan yang biasa disebut dengan LA loan yang berisiko lebih tinggi daripada pinjaman prime, namun lebih aman dari subprime. LA loan biasanya diberikan kepada peminjam dengan catatan kredit baik. Meskipun demikian, sebagian besar peminjam LA tidak memberikan dokumentasi lengkap tentang aset dan pendapatan mereka. IndyMac memiliki exposure besar terhadap kredit hipotek, termasuk produk kredit LA. IndyMac menjual pinjaman senilai 13,8 miliar dolar pada kuartal ketiga tahun 2007 dengan kerugian bersih 157 juta dolar. Setelah akuisisi baru diintegrasikan ke dalam perusahaan pada kuartal 4 2007, IndyMac menghasilkan lebih sedikit pinjaman, hanya senilai 11,7 miliar dolar, dan menjual pinjaman senilai 16, miliar dolar dengan kerugian sebesar 120 juta dolar. Angka kuartal pertama tahun 2008 bahkan lebih mengecewakan, dengan produksi di bawah 9,4 miliar dolar, hanya terjual lebih dari 10,1 miliar dolar, dan kerugian mencapai 134,9 juta dolar. Pinjaman LA ditujukan untuk peminjam yang memiliki kredit lebih baik namun tidak dapat mendokumentasikan seluruh pendapatan atau aset mereka. Peminjam-peminjam ini membayar tingkat bunga lebih tinggi daripada peminjam konvensional dengan kredit baik, namun lebih rendah daripada peminjam subprime. Tidak ada pemberi pinjaman yang lebih mendalam dalam pasar LA daripada IndyMac. Pada tahun 2006, IndyMac menduduki peringkat pertama di antara pemberi pinjaman LA di Amerika Serikat, menghasilkan volume sebesar 70 miliar dolar atau 17,5% di pasar LA. Hampir 4/5 volume hipotek IndyMac selama periode tersebut melibatkan pinjaman LA. Ada dua proses pemberian kredit yang menghasilkan kegagalan kredit. Itu pertama, strategi bisnis yang berisiko tinggi dan pertumbuhan yang agresif. Yang kedua, penilaian risiko yang kurang baik. Untuk yang pertama, strategi bisnis yang berisiko tinggi dan pertumbuhan yang agresif, itu IndyMac. Saya jelaskan dulu dari awal. IndyMac Bank berdiri pada tahun 2000 sebagai Savings and Loan Association atau asosiasi simpan pinjam, setelah sebelumnya fokus pada bisnis real estate dan hipotek. Setelah transportasi ini, IndyMac memulai jalur pertumbuhan yang agresif. Bank mengalami pertumbuhan yang cepat hingga kuartal pertama tahun 2008 dengan asetnya meningkat dari sekitar 5 miliar dolar menjadi lebih dari 30 miliar dolar. Ini mencerminkan pertumbuhan yang sangat cepat dalam bisnis mereka. Sebagai bisnis utamanya juga, IndyMac memberikan pinjaman atau membeli pinjaman dari pihak lain, termasuk dari broker asal hipotek, lalu mengemas pinjaman tersebut menjadi sekuritas dan menjualnya di pasar sekunder. IndyMac juga menawarkan beragam produk pinjaman hipotek non-tradisional yang memungkinkan berbagai jenis peminjam mendapatkan pinjaman. Namun, produk pinjaman ini seringkali memiliki risiko tinggi terkait dengan potensi peminjam gagal bayar. Sebagai contoh, IndyMac menawarkan opsi ARM atau Adjustable Rate Mortgage, di mana pembayaran minimum yang dibutuhkan tidak akan sepenuhnya menutupi bunga bulanan. Namun pada pertengahan tahun 2007, keuntungan dari opsi ARM dan pinjaman subprime turun hingga 0. Pinjaman ini terbukti menjadi lebih berisiko karena sebagian besar diantaranya dihasilkan tanpa dokumentasi yang lengkap. Perlakuan IndyMac yang mengurangi perdokumentasian pendapatan dan aset peminjam, di mana merupakan informasi yang dasar yang sangat penting untuk menentukan apakah konsumen mampu membayar pinjaman,
menjadikan kualitas pinjaman sebagai bahan candaan di antara karyawan. Mereka menyebut pinjaman yang didokumentasikan dengan buruk sebagai pinjaman Disneyland. Dan dikatakan oleh saksi lain bahwa CEO Michael Perry dan para manajer lainnya hanya berfokus pada peningkatan volume pinjaman tanpa memperhatikan biaya apapun dan memberikan tekanan kepada bawahannya untuk mengabaikan kebijakan perusahaan dan hanya mengalirkan pinjaman. Sampai pada akhirnya di tahun 2005, permintaan untuk pinjaman dengan pembayaran bunga saja meningkat dan semakin banyak peminjam yang hanya membayar pembayaran minimum pada opsi ARM. Hal ini menunjukkan tanda-tanda kesulitan peminjam. Dan ketika pasar sekunder untuk pinjaman mengalami kekacauan pada akhir tahun 2007, IndyMac tidak lagi dapat menjual hipotek non-konvensionalnya. Oleh karena itu, pinjaman sebesar 10,7 miliar dolar yang dipelihara untuk dijual di gudangnya dipindahkan menjadi pinjaman yang dipelihara hingga jatuh tempo. Pinjaman ini tetap berada di gudang IndyMac karena tidak ada tawaran, tidak ada pasar, dan diskonnya tidak diketahui. Pada Mei 2008, pinjaman hipotek non-konvensional telah tumbuh menjadi 11,2 miliar dolar dan data IndyMac sendiri menunjukkan bahwa 12,2% dari pinjaman tersebut mengalami keterlambatan pembayaran 90 hari atau lebih. Yang kedua itu praktik-praktik penilaian risiko yang tidak sehat atau buruk dalam pengelolaan pinjaman. Jadi praktik penilaian risiko yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko kredit yang signifikan dan dapat berdampak buruk pada stabilitas keuangan lembaga tersebut. Oleh karena itu, pengawas keuangan dan otoritas regulasi seringkali memantau dan mengawasi praktik penilaian risiko untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar yang sehat dan berkelanjutan. Kegiatan IndyMac untuk mendorong penggunaan pinjaman non-tradisional memberikan fleksibilitas dalam menentukan profil risiko pinjaman. Fleksibilitas dalam prosedur yang digunakan oleh IndyMac tentunya sangat berisiko dalam pemberian kredit, seperti tidak adanya verifikasi pendapatan, pekerjaan, dan aset. Selain itu, dokumentasi pendapatan juga diabaikan oleh IndyMac. Pekerjaan peminjam diverifikasi secara lisan. Hal ini mengakibatkan dampak terhadap kinerja pinjaman, di mana terdapat 22 pinjaman yang mengalami tunggakan. Pinjaman-pinjaman ini mengalami tunggakan 90 hari atau lebih pada tanggal 31 Agustus 2008, dan diantara dari semua pinjaman tersebut ditemukan bahwa sedikit atau bahkan tidak adanya tinjauan kualifikasi peminjam. Terdapat juga kelemahan dalam penilaian properti yang digunakan untuk mendukung jaminan pada pinjaman. Bahkan terdapat kasus di mana IndyMac membiarkan peminjam memilih penilai. Tercatat bahwa keahlian IndyMac bukanlah pinjaman subprime, melainkan pinjaman LA. Pinjaman LA seharusnya ditujukan kepada peminjam yang memiliki kredit lebih baik, tetapi tidak dapat mendokumentasikan semua pendapatan atau aset mereka. Pinjaman ini membayar tingkat bunga lebih tinggi daripada peminjam prime tradisional, tetapi lebih rendah daripada peminjam subprime. Jadi untuk kasus ini pada pihak-pihak yang terdampak ataupun berperan yang pastinya meliputi ada dari internal maupun eksternal. Untuk yang pertama itu saya sebutin dari pihak peminjam atas nama Willie Lee Hort. Jadi dia pada musim semi tahun 2000, Willie Lee Hort menggunakan pinjaman yang disubsidi pemerintah untuk membeli rumah kecil berukuran 1 kamar mandi di Northeast Washington. Ia berjuang untuk menyelamatkan rumahnya di pengadilan karena ia adalah korban dari serangkaian refinansiasi hipotek berprestasi buruk yang dilakukan oleh 4 pemberi pinjaman terkenal yang mengambil keuntungan dari ketidakmampuannya dan kurangnya pemahaman dalam masalah keuangan. Jadi menurut gugatan yang diajukan untuknya oleh Yayasan AARP, CRL, dan pengacara pribadi, IndyMac adalah salah satu pemberi pinjaman tersebut. Howard menyetujui pinjaman IndyMac setelah mendapatkan panggilan dari seorang pialang hipotek yang bekerja atas nama IndyMac. Mr. Howard menjelaskan dengan jelas kepada pialang hipotek bahwa ia tidak bisa membaca atau menulis, tetapi aplikasi pinjamannya secara keliru menyatakan bahwa ia memiliki 16 tahun pendidikan. Salah satu gugatan di pengadilan federal di New York mengatakan bahwa kompleksitas payment option ARM IndyMac bersama dengan tingkat teaser yang rendah dan pembayaran awal yang rendah menjadikannya produk ideal untuk menyesatkan peminjam dengan janji tingkat bunga rendah dan pembayaran rendah. Di pengadilan federal di Pennsylvania,
William dan Emma Hallman mengklaim bahwa seorang pialang hipotek memanipulasi mereka untuk mengambil pinjaman IndyMac dengan berjanji palsu bahwa tingkat bunga dan pembayaran bulan mereka akan berkurang dalam 1 tahun atau kurang. Keluhan lainnya mengklaim taktik umpan dan pindah oleh IndyMac dan pialangnya telah diajukan di Virginia, Colorado, Maine, Hampshire, and California. Selanjutnya itu ada karyawan. Jadi penilaian hipotek menjadi semacam hiasan jendela sebuah kerumitan prosedural yang ditoleransi karena pinjaman memerlukan persetujuan penilai hipotek jika akan dijual kepada investor. Itu adalah sikap umum di IndyMac selama masa gemerlapnya bisnis hipotek. Tetapi juga di pemberi pinjaman lainnya, kata Streeter dan beberapa penilai hipotek mantan IndyMac lainnya, masalah besar kata mereka adalah pinjaman stated income yang tidak memerlukan dokumen pendapatan peminjam. Mereka mengatakan bahwa pinjaman semacam ini memungkinkan pialang hipotek luar maupun staf penjualan internal mampu membesarkan pendapatan pemohon dan membuat mereka terlihat seperti risiko kredit yang lebih baik. Ketika penilai hipotek mencoba untuk menolak pinjaman yang meragukan, pialang dan tenaga penjualan melibatkan manajemen untuk membatalkan penolakan pinjaman. Wesley E. Miller yang bekerja sebagai penilai hipotek untuk IndyMac di California dari tahun 2005 hingga 2007 mengatakan bahwa ketika dia menolak suatu pinjaman, manajer penjualan berteriak padanya dan kemudian melaporkan ke seorang wakil presiden senior yang memberi izin. Jadi ada banyak tekanan ketika Anda berurusan dengan suatu kesepakatan dan Anda tahu bahwa itu salah sejak awal, bahwa orang itu tidak mampu, kata Miller kepada CRL. Dan kemudian mereka memberi tekanan pada Anda untuk menyetujuinya. Pesan yang terus-menerus datang dari para manajer menurut Miller adalah sederhana. Jadi cari cara untuk membuat ini berhasil. Scott Montilla yang bekerja sebagai penilai hipotek untuk IndyMac di Arizona pada saat yang sama dengan Ashuleta mengatakan bahwa ketika para pegawai penjualan melaporkan keluhan mereka tentang penolakan pinjaman, pimpinan tinggi seringkali membatalkan keputusan Miller sekitar setengah dari waktu. Yang selanjutnya itu udah pasti pemegang saham. Pemegang saham IndyMac mengalami kerugian besar karena nilai saham bank tersebut jatuh tajam saat kebangkrutan. Ini mencakup investor individu dan lembaga yang memiliki saham IndyMac. CEO IndyMac, Michael Perry, mengeluarkan surat tahunan kepada para pemegang sahamnya. Dia memulai surat tersebut dengan mengatakan, tahun 2007 adalah tahun yang mengerikan bagi industri kami, bagi IndyMac, dan bagi Anda, para pemilik kami. Dalam menilai kesehatan terkait krisis hipotek nasional, Perry mengatakan bahwa semua pemberi pinjaman perumahan, termasuk IndyMac, adalah bagian dari masalah ini. Dan sebagai CEO IndyMac, saya sepenuhnya bertanggung jawab atas kesalahan yang kami buat. Lalu yang terakhir yaitu sudah pasti pemerintah dan regulator seperti Office of the Thrift Supervision dan Federal Deposit Insurance Corporation terlibat dalam proses pengaturan, penyelidikan, dan penanganan kegagalan IndyMac. Mereka juga harus menanggung biaya perlindungan deposito dan tindakan penyelamatan. Kasus kegagalan kredit IndyMac Bank memberikan dampak yang cukup signifikan. Kegagalan kredit yang menimpa IndyMac pada tingkat kemacetan pembayaran yang tinggi dan juga skala portofolio LP yang besar pada saat krisis Murtec tersebut berdampak pada perusahaan sendiri, di mana IndyMac mendapatkan penurunan rating dari lembaga pengukur kredit seperti S&P dan juga Moody's yang memicu IndyMac untuk mengubah model bisnis mereka. Namun, pengelolaan aset yang tidak baik dan cenderung agresif dari memfokuskan pada pinjaman retail hingga ekspansi bisnis kembali menjatuhkan rating IndyMac dan mengakibatkan kerugian yang semakin dalam. Dengan tidak mempunyai kecadangan kerugian yang memadai, publik juga ikut menanyakan tentang kapitalisasi dan kesehatan bank, yang selanjutnya diikuti kekhawatiran nasabah yang langsung melakukan penarikan secara besar-besaran, hingga akhirnya bank tersebut dilikuidasi oleh FDIC atau Federal Deposit Insurance Corporation. Pengambilan alih IndyMac Bank oleh FDIC sebetulnya memunculkan banyak kekhawatiran. Cadangan institusi ini mencapai 45 miliar dolar pada akhir Juni tahun 2008. Sebelum kegagalan IndyMac,
Meskipun FDIC mengklaim bahwa mereka siap menghadapi kegagalan bank lainnya, mereka mengumumkan pada akhir September tahun 2008 bahwa mereka akan mencari peningkatan premi yang mereka kenakan kepada bank-bank asuransi deposito. FDIC bahkan memperkirakan akan kehilangan 40 miliar dolar hingga tahun 2013, hampir habisnya cadangan 40 miliar dolar yang ada sebelumnya. Selain itu, jumlah bank bermasalah dalam daftar FDIC terus bertambah, mempertanyakan kemampuan FDIC untuk menghadapi kegagalan-kegagalan bank besar di masa depan. Meskipun upaya peningkatan premi dilakukan, masih ada keraguan apakah FDIC memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi kegagalan yang besar. Kegagalan IndyMac juga merupakan cermin oleh perusahaan-perusahaan keuangan lainnya pada perubahan dalam praktik pemberi pinjaman. Banyak bank mulai lebih berhati-hati dalam memberi pinjaman, terutama dalam produk perumahan. Mereka menjadi lebih selektif dalam menerima aplikasi pinjaman dan memperketat persyaratan pinjaman. Dampak luasnya adalah ketidakpastian di sektor keuangan dan perubahan dalam regulasi keuangan. Pertanyaan mendasar muncul tentang apakah lembaga keuangan yang bermasalah dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah atau menuju kegagalan. Kegagalan IndyMac dan surat-surat Schumer menyisakan ketidakpastian apakah institusi keuangan yang menghadapi masalah dapat mempertahankan diri atau apakah penyelamatan pemerintah akan menjadi salah satu pilihan. Kegagalan IndyMac dan krisis keuangan secara keseluruhan menyebabkan perubahan signifikan dalam regulasi keuangan, termasuk pembentukan Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Dodd-Frank Act adalah undang-undang yang sangat komprehensif yang mengatur sektor keuangan AS dan memasukkan sebagai perubahan regulasi keuangan dan perlindungan konsumen. Ini mencakup sejumlah perubahan signifikan, termasuk pembentukan Consumer Financial Protection Bureau atau CFPB untuk melindungi konsumen dari praktik keuangan yang merugikan, persyaratan baru untuk modal minimum bank, lebih ketatnya pengawasan terhadap lembaga keuangan besar yang dianggap terlalu besar untuk gagal, persyaratan lebih ketat dalam pelaporan dan transparansi keuangan. Selain itu, kasus kegagalan ini juga membuat regulator meningkatkan pengawasan perbankan, yaitu seperti Office of Trade Supervision atau OTS, diperkuat dan konsolidasi untuk lebih efektif mengawasi bank-bank dan mencegah risiko sistem. Baik, itu aja sih dari pertanyaan-pertanyaan yang kami minta untuk dijawab oleh Mas Brilian. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Brilian. Ya elah,